membahas perkara ada apa dengan fikih, ada apa dengan sholat, ada apa dengan ibadah. Insyaallah ana yakin tidak bisa kita bahas hanya setengah jam, minimal lah ada energi, ada motivasi, ada magnet yang bisa kita ambil faedah-faedah dari beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hampir semua yang hadir pagi hari ini menginginkan untuk hidup bahagia, ya, menginginkan untuk hidup bahagia dan mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini diberikan nikmat yang sangat berharga, nikmat untuk bisa menghirup oksigen yang gratisan ini, nikmat untuk bernapas, karena kita tidak bisa bayangkan kalau nikmat ini satu detik aja tidak membersamai kehidupan kita, maka terjadi goncangan dalam tubuh kita, ya. Jadi kiamat kecil dalam tubuh kita, tidak bisa tidur, tidak bisa macam-macam. Ya, inilah bentuk anugerah Allah Jalla wa'ala yang patut kita syukuri. Kedua kalinya salam serta salawat pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah ini sudah kedua kali saya. Paling sering saya nggak hadir di sini. Absen paling banyak ya. Baik, pertemuan yang kedua kali ini kita coba membahas perkara ada apa dengan fikih, ada apa dengan sholat, ada apa dengan ibadah. Insyaallah ana yakin tidak bisa kita bahas hanya setengah jam, minimal lah ada energi, ada motivasi, ada magnet yang bisa kita ambil faedah-faedah dari beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hampir semua yang hadir pagi hari ini menginginkan untuk hidup bahagia, ya, menginginkan untuk hidup bahagia. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cerdas, ya, bukan hanya cerdas menghitung nilai persenan dunia, nilai-nilai dunia, tapi lebih cerdas terhadap akhirat. Karena usia-usia bapak seperti ini itu harus dicerdaskan ke akhiratnya, bukan dicerdaskan ke dunia. Sudah bukan masaknya, ya, disuruh pikul bawa satu sak semen aja sudah kesarap, kejepitnya muncul, ya. Maka lebih banyak kita kepada bagaimana mencerdaskan akhirat kita, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan definisi, ya, al-kayyis, yaitu al-aqyas, orang cerdas. Ini hadis Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Ibnu Majah nomor hadis 4249.
Datang seorang, ya, ja'a rajulun minal ansor. Datang seorang, yaitu laki-laki dari kaum Ansor. Fasallama, kemudian dia ucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, ayyul mu'min abdul? Orang beriman yang paling utama itu kayak apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan. Ya, orang mukmin yang bagus, yang mulia itu adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian Nabi tanya kepada orang ini, bertanya kepada Nabi lagi, ayyul mu'min aqyas? Orang mukmin yang cerdas itu kayak apa? Nah, disinilah kita akan belajar. Ternyata cerdas itu hanya dua parameternya, dua alat ukurnya, dua indikatornya. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang cerdas itu aktsaruhum zikra lil maut. Orang yang paling banyak dia mengingat kematian. Ya, maka usia-usia kita seperti ini lebih banyak mengingat kematian, lebih banyak mempersiapkan saham akhirat, investasi akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan, ad-dunya mal'unun wa mal'un ma fiha. Ya, dunia ini semua terlaknat. Enggak ada, kalau bahasa Betawi enggak ada benernya. Karena semua terlaknat. Gitu. Nanti ini dijelaskan oleh ayat atau firman Allah Jalla wa Ala, wal asri innal insana lafi khusrin. Ini secara umum bahwa manusia itu dalam kondisi yang merugi. Semua isi dunia ini terlaknat, nggak ada baiknya, gitu. Kecuali ada beberapa saja yang tidak merugi, yang tidak dilaknat, gitu. Apa saja yang tidak dilaknat di dunia ini? Ya seperti kita, orang yang duduk di majelis ilmu itu nggak terlaknat. Tapi disayangkan ikhwah ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita bayangkan. Kalau jalan kita dilaknat, kerja kita dilaknat, pernah nggak dibayangkan? Itu pentingnya kita memahami namanya iman. Kalau hanya sekedar keluar masuk rumah, ke kantor, ya nggak tahu kita. Posisi kita tuh diridhoi oleh Allah atau dilaknat. Nah, itu perlu menjadi apa? Renungan bareng-bareng, renungan bersama. Karena Nabi mengatakan ad-dunya mal'un. Dunia ini terlaknat, dan terlaknat seluruh isinya. Kecuali zakir, orang yang ingat kepada Allah. Ana husnuzon kepada kita semuanya, kalau keluar dari rumah pasti niatnya ibadah. Kalau keluar dari rumah niatnya ibadah, berarti diberkahi, diridhoi oleh Allah. Tapi kalau niatnya keluar dari rumah hanya sekedar keluar saja, berarti masuk kategori laknat. Kok gitu Pak Ustaz? Iya, memang ini dasar, ini modal. Kalau hanya aktiviti yang kita andalkan, maka yang paling utama banyak dapat kebaikannya orang kafir. Nada ini ya, waduh, nggak apa-apa. Ya, itu ikhwah ta'ala. Disitulah pentingnya nilai akidah. Disitulah pentingnya bibit namanya iman. Kalau hanya aktivitas biasa, makan, minum, ini nggak dapat apa-apa ini. Kerja nggak dapat apa-apa. Tapi kalau sudah ada iman, diwarnai dengan iman, maka semua aktivitas kita berubah namanya amalan. Apa? Amalan. Tapi kalau hanya aktivitas itu namanya fa'ala. Ini baru bahasa Arabnya nih. Fa'ala itu artinya perbuatan. Nggak ada kaitannya, nggak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya. Itu namanya aktivitas. Tapi kita yang dari kecil sudah berislam ada hati. Nah, orang yang menyertai aktivitasnya dengan hatinya, dengan keyakinannya, dengan imannya, itu disebut oleh Allah
Innalladzina amanu wa amilus, gitu. Iman. Nah itu, ini Bapak Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah taala, ya. Makanya harus bedain mana. Kalau dalam bahasa kita itu pahala itu aktivitas. Ya, aktivitas. Amala atau amila. Amila perbuatan. Kalau ini modalnya adalah iman. Berdasarkan kolbun. Kolbun itu jiwa. Sumber apa? Sumbernya iman. Baik. Coba perhatikan ayat yang ke-6 Al-Baqarah dan ayat ke-7. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ujungnya Allah vonis la, nggak akan bisa beriman. Kenapa? Yang menarik lagi ayat ke-7-nya. Khatamallahu ala qulubihim. Kok Allah enggak mengatakan berfirman khatamallahu ala sam'ihim wa alihim pertamanya, tapi yang dikasih oleh Allah apa? Hati. Hati itu sumber iman, sumber hidayah, sumber bir kebaikan, sumber kemuliaan. Orang mau sholat karena ada iman. Orang mau sedekah ada iman. Nah, aktivitas perbuatan yang terkait dengan hati tadi, hati itu iman kepada Allah. Ini diseru dengan kalimat, pasti kalimat pertama apa? Amanu, terus wa amilu. Enggak pernah Allah mengatakan amanu wa fa'ilu, enggak ada. Gitu. Ini dasar Bapak. Makanya dalam berarti kenapa Nabi mengatakan ad-dunya mal'un. Allah berfirman wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu. Ini yang enggak akan rugi. Tapi kalau orang kerja mondar mandir kantor rumah ke sawah ke ladang tapi nggak ada jiwanya, nggak ada niatnya. Dalam pembahasan fikih namanya tajdidun niyah. Apa? Tajdidun niyah. Apa makna tajdid itu? Memperbaiki niat. Itu yang bedakan. Apa beda qobliyah fajar dan subuh? Apa bedanya? Pasti niat. Maka para ulama manzilah niat, posisi niat buat. Nah, ini hati kan? Ah, sini. Belajar ibadah juga kalau salah hatinya. Orang kalau ibadah salah hatinya, penataan hatinya salah, ya udah batal sholatnya. Batal sholatnya. Ada syirik di dalamnya, ada riya di dalamnya, ya, ada sum'ah di dalamnya. Itu rusak sholat itu. Secara ilmu fikihnya ya benar sah. Tapi kalau hatinya nggak ikhlas dan lain sebagainya, nah maka yang ayat ke-7 itu coba Allah mengunci hatinya, karena hati itu sumber apa? Niat, sumber iman, sumber hidayah, sumber kebaikan, semuanya gitu. Nah, itu yang membedakan kita dengan orang kafir. Nah, orang kafir itu hatinya bagaimana? Nah, namanya mati. Nah, hatinya orang kafir itu kategorinya mayitun. Ya, mayitun. Nah, mayit ini udah nggak bisa apa-apa. Gitu, sudah mati. Nah, maka hati yang mati nggak bisa masuk ini, iman nggak bisa, hidayah nggak bisa. Itulah makna firman Allah tadi, sawaun alaihim a'anzarhum am lam tunzirhum la yu'minun. Karena hatinya sudah mati. Kan parah kalau hati sudah mati. Nah, kalau ada saudara kita
Ya, dikasih hidayah, diberikan peringatan, diberikan teguran, diingatkan, ya, kemudian menolak, masih mending. Itu hatinya sakit, masih mending. Karena salah satu indikator hati itu mati ketika dia menolak kebenaran. Tuh, menolak kebenaran. Nanti hadis 131 Imam Bukhari tentang makna sombong. Sombong itu bukan menampakkan kaya saja, tapi nah ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, kita ulangi lagi ya, jangan sampai kita salah nanti ya, karena kita ingin ibadah itu apa ya, sifatnya tauqifiyah. Nah, karena itu tauqifiyah ini yang diperbaiki dulu nih, niat ini, hati nih, gitu ya. Makanya di surah yang ke 18 ayat 103 tuh sampai 100 gitu. Jangan sampai kita ini mengira kita sudah punya ibadah yang banyak, sholat yang banyak, sedekah yang banyak, ternyata semua itu sia-sia. Karena apa? Modal hati kita ini yang bermasalah. Gitu. Ada yang bawa? Dibuka tuh. Ya, surah yang ke-18 itu. Qul nunabbiukum, ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian ya orang-orang yang rugi dengan amalan. Yang rugi. Kalau dalam surat Al-Asr tadi orang yang rugi. Wal asri innal insana lafi husrin. Semua manusia rugi. Kalau ini ada orang yang rugi dengan sholat malamnya, dengan sedekahnya, dengan hajinya, dengan jihadnya. Itu ayat yang ini dibahas. Kenapa mereka rugi? Di sini gitu. Ada yang sudah ketemu? Dibaca terjemahannya. Ada? Ya, silakan dibantu. Dibantu ya. Insya Allah hafal. Kalau ibu-ibu hafal karena sering baca Al-Kahfi. Ya, gitu ya. Kamu kan? Apa? Cuma dia malu. Nah, gitu. Silakan baca. Ya, 104. 104 itu ya. Apa kata Allah? Mereka itu yahsabu, mereka mengira, berasumsi, ya. Kenapa? Dia sudah berbuat baik sebaik-baiknya, tapi ternyata usaha dan perbuatan dolla sa'yuhu, sia-sia ya perbuatannya. Disebabkan apa? Tadi gitu. Nah, ini yang anak ingin ajak bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kita kejar banyaknya sholat, banyaknya sedekah, jangan. Kalau aktivitas diandalkan dengan nilai kuantitas, maka yang pertama kali masuk surga orang kafir. Orang kafir masuk surga. Mau ditimbang kita ini, kita timbang ayo, mana yang lebih banyak ya kebaikannya, banyak kebaikan ini, tapi belum. Siapa? Aristoteles, Alex, James Watt, Graham Bell, Plato. Itu orang yang berjasa di dunia ini. Berarti kebaikannya mengalir terus. Kebaikan boleh banyak, tapi belum tentu benar. Karena nggak punya iman. Itulah maksud ayat ini. Orang kafir. Gitu. Pernah saya duduk di sini juga, saya sampaikan. Kalau ada misalnya kayak misalnya ownernya TV dan sebagainya, saya nggak sebut, dia punya planning, master planning besar lah, mau bikin apa, Islamic Center se-Indonesia, Islamic Center Indonesia. Ini baru ada satu masjid didatangi oleh orang kafir, masjidnya kecil, 10 kali 15 orang kafir datang. Gini. Ini saya ingin ilustrasikan, gambarkan kepada bapak-bapak, ada orang kafir yang kaya raya, miliarder dia, ingin bikin masjid. Masjidnya enggak main-main, Islamic Center.
Yang Islamic Center itu di bawahnya itu ada, di bawahnya biasa tempat pesta, di bawahnya itu ada mallnya. Bayangkan itu dananya. Ini anak ingin menginginkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini karena dekat juga pil, mau pil. Nah, mau pil, antum yang lanjutkan tuh. Mau pil, apa pilnya tuh? Hati-hati. Loyalitas ini harus jelas. Jangan gara-gara kafir berikan masjid satu, kemudian tunduk. Ah, gitu. Coba kalau ingin kembali kepada background, kronologi, asbabun nuzul, al-kafirun. Ah, luas itu. Wah, ini enak nih. Ah, backgroundnya tuh, kronologinya. Bagaimana al-kafirun itu turun. Nah, ya, nantilah. Itu ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, tadi kalau perbuatan hanya modal saja banyak, ya, nominal, kuantitas, ya maaf-maaf saja. Gitu. Kita maaf-maaf saja, harus dibenahi ini. Nah, sudah ketemu ayatnya? Dibantu dulu supaya enak nanti sebut tafsir. Ya, baca terjemahannya. Terjemahnya. Ya. Ayat 104. Itu asumsi ya. Ya, asumsi saya, kita sebagai manusia. Saya ini sudah banyak sedekah loh. Berasumsi, beranggapan bahwa kita ini sudah ahli surga. Kenapa? Karena banyaknya tadi kebaikan. Gitu. Di ujung ayat 105 itu baru dijawab. Kenapa mereka itu perbuatannya sia-sia? Nah, jawabannya karena mereka kafir, ingkar, dan mengingkari perjumpaan dengan Allah. Baca ayat 105. Ulaikal ladzina ya. Nah, itu menarik di situ. Kalimatnya bukan pasada, tapi habitat a'malum fala nuqimalahum yaumal qiyamati wazna. Sepakat ahlu sunnah wal jamaah, semua amalan orang yang mengingkar Allah, kufur kepada Allah, itu tidak diberikan timbangannya. Kalau orang yang beriman, walaupun niatnya ingin bikin masjid, tapi selama hidupnya nggak terwujud niat itu ditimbang oleh Allah. Saya ulangi, ada di antara bapak ibu-ibu punya niat, ya, punya niat bikin masjid, bikin madrasah, bikin TPA dan lain sebagainya, tapi lebih dahulu dijemput oleh Allah, itu wafat duluan, maka niat itu akan ditimbang. Mana dalilnya? Zalzalah. Mana dalilnya? Al-Qari'ah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairai, gitu. Siapa yang beramal? Yang beramal itu punya iman. Allah enggak mengatakan pamay yaf'al, barang siapa yang beraktivitas, bekerja, tapi beramal. Amal itu melibatkan iman, amal itu melibatkan hati. Hati ini perbuatannya ikhlas, hati ini amalannya iman, hati ini amalannya hidayah, hati ini amalan istiqomah, hati ini amalannya zuhud, hati ini amalannya qanaah. Kalau ada pemimpin, ya, ada pemimpin begitu beraneka pernik-pernik dunianya, tapi dia sombong, berarti hatinya bermasalah. Seharusnya dia harus zuhud, seharusnya dia qanaah.
Karena Allah yang akan menterbiah dia kalau menata imannya. Tapi kalau hatinya tidak ditata, imannya ditata, ya udah terlena dengan pernak-pernik dunia. Sehingga dia menjadi Fir'aun yang berkentayangan. Menjadi korun-korun yang berkentayangan. Tuh. Itu ikhwan ta'ala. Nah, kalau sudah sebut iblis, Fir'aun, korun, itu semua kadernya itu. Guru besarnya namanya iblis, kader-kader yang lahir namanya Fir'aun, namanya korun. Nabi SAW sudah menjelaskan, sayati zamanun, sayati nasu, akan datang prototipe manusia, akan datang manusia-manusia nanti pada akhir zaman qadda'at. Dalam riwayat At-Tirmizi, kadzabat, pendusta. Itu mereka yang ngikut karakter-karakter iblis. Iblis diturunkan tadi kepada Fir'aun. Fir'aun mewarisi lagi kepada muridnya namanya Korun. Korun lagi begitu. Itu kan beda-beda korun, beda-beda periode masa, tapi sifat dan karakternya podoai sama, cuma namanya beda, tempatnya beda itu. Tapi sama warisi sifat iblis. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak ingatkan diri saya. Jangan kita ini merasa. Ini aja dulu. Kalau sudah ada merasa, penyakit iblis. Mudah itu. Deteksi kita keliru atau tidak itu ada perasaan merasa. Itu sudah penyakit iblis. Nah, gitu. Kemana-mana kajiannya. Nih. Nah gitu, karena sudah sebut ini maju ke ayat itu. Nah itu ibu-ibu, ini dulu ya. Berarti apa perbedaan fa'ala dengan amila? Fa'ala perbuatan biasa. Berarti nggak ada iman di situ. Ya, berarti kalau mencangkul, makanya kenapa ada syariat? Ya, mau makan pakai basmalah, mau kerja pakai basmalah. Untuk apa? Supaya dapat nilainya. Ya kalau misalnya kerja nggak pakai basmalah, ya udah nggak dapat apa-apa. Secara hukum wala yu'akabu ala tarkihi. Apa saja yang dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak dapat pahala. Berarti apa? Sia-sia, lelah, capek. Capek nih. Begini, bapak-bapak duduk capek, tapi kalau niatnya, nah kan beda. Aktivitas yang kita lakukan ini aktivitas namanya. Tapi karena niatnya ada iman dalam hati kita, maka naik predikatnya menjadi amalan. Orang tua kita dulu, kalau mau tidur, orang tua kita mengatakan, nah, amalan tidurmu apa? Terbayang oleh kita. Amalan tidur segudang zikir, doa. Orang tua kita dulu ingatkan, kalau kamu tidur banyak amalan. Ingat oleh kita. Di situ ada amalan misalnya ayat surah Al-Baqarah ayat kedua terakhir gitu. Dari mana ayatnya? Amanar Rasul. Itu hadis At-Tirmizi. Imam Muslim tuh, siapa yang baca ayat terakhir itu amanah Rasul sampai pansurna alal kaumil kafirin, maka dia punya haris, punya penjaga amalan. Gitu. Kemudian ibu-ibu ada amalan yang di mana Fatimah pernah tanya kepada bapaknya, kepada Rasulullah. Amalan ibu-ibu kalau capek ngurus rumah tangga, sudah udah ya sudah, cuma lupa Pak Ustadz. Ya amalannya kata Fatimah adu sama bapaknya, ya sama ya curhat sama suaminya sama Ali. Kayaknya ini tangan saya ini sudah apa namanya? Ya sudah bukan halus lagi. Nah, kan mau giling apa? Mau giling ya gandum.
Nah, maka lecet tangannya Fatimah. Nah, akhirnya sampaikan kepada suaminya, bagaimana kalau kita cari pembantu supaya ini. Akhirnya didengar oleh Rasulullah. Disampaikan tuh berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ya, silaturahmi ya ke rumah Fatimah itu jam 10 ukuran kita. Jam 10 malam sudah waktu istirahat. Nah, waktu itu ya Nabi langsung ke rumah itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan, mau nggak aku tunjukkan ya doa atau zikir yang kalau kamu baca zikir itu keutamaannya lebih dari pembantu dan kamu akan mendapatkan kekuatan yang lebih. Nabi berikan ya kekuatan lebih, bukan bilang kekuatan, tapi kekuatan yang luar biasa. Nabi nanti diamalkan ya, tasbih 33 kali. Ya, tasbih sudah tahu. Tahmid 33 kali. Alhamdulillah. Takbir 34. Ya. 3 hari diamalkan oleh Fatimah, datanglah kunjung bapaknya. Apa katanya? Fatimah, alhamdulillah ayah. Amalkan tasbih, tahmid, takbir, saya kayak punya kekuatan lagi. Itu PR ibu-ibu, diamalkan. Kapan dibaca? Amalan tidur. Orang tua kita dulu amalan tidur. Itu hebatnya orang tua kita dulu. Kita belum paham maksudnya, tapi sekarang baru paham. Di majelis ilmu. Nah, itu orang tua kita sering berpesan, banyak-banyak amalan tidurmu. Gitu. Maksud amalan tidur apa? Aktivitas doa, aktivitas zikir. Nah, aktivitas tadi karena tilawatil Quran dan lain sebagainya, maka itu disebut dengan amalan dan nilainya beda. Jadi, ini pembahasan kita pada dasar perbedaan aktivitas dengan amalan. Jadi lebih tinggi apa? Amalan, supaya kita mendapat ridhaan Allah. Semua niatkan untuk ibadah. Ada sebuah formulasi para ulama, kaidah nih. Saya pelan-pelan baca supaya ini menjadi magnet untuk saya, ya, pendorong untuk ibu-ibu dan kita semuanya. Begini bunyi para fa innal mabah ma'an nawaya sholihah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan mubah ma'an nawaya sholihah, kalau diiringi dengan amal apa? Niat-niat yang sholih, takunu ibadatan, maka itu otomatis jadi ibadah. Saya ulangi, seluruh perbuatan mubah kalau diniatkan, niatkan untuk ibadah, niat yang soleh-soleh, takunu ibadah, maka itu jadi ibadah. Tidur mubah, makan mubah, tapi niatnya tadi untuk ibadah, maka tidur jadi ibadah, makan juga jadi ibadah. Udah di standar nih. Standar nih. Makanya pentingnya paham iman. Karena di ujung ayat ini Allah berfirman, "Fanuqima lahum yaumal qiyamati wazna." Maka kami tidak akan tegakkan, kami tidak akan berikan timbangan kepada perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Kita angan-angan saja, niat saja itu sudah ditulis kebaikannya. Apalagi beramal, baru angan-angan itu. Itu dahsyatnya apa? Nilai iman dalam jiwa kita, yaitu hadis kudusi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, katabal hasanat was sayyi'ah. Allah telah menetapkan kebaikan dan Allah telah menetapkan keburukan. Paman hamma biha bihasanatin, ingin punya masjid tapi tidak angan itu nanti ditimbang, punya
bapak-bapak, ibu-ibu punya baik, tapi laksana itu pasti ada Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau hanya perbuatan, tidak ada timbangan. Ya, gitu ya, standar ini ya. Ini standar ini supaya bisa bergerak gitu. Beraktivitas gak dapat apa-apa nanti. Nanti baru mengklaim kepada Allah, saya dulu ke kantor kok gak dapat apa-apa. Dulu saya kerja gak dapat apa. Karena apa yang salah? Tidak melibatkan Allah. Itu makna Allahus Somad. Gitu. Nah, makanya harus melibatkan Allah. Ya, melibatkan Allah itu maknanya bagaimana? Tadi niatkan untuk ibadah. Insya Allah cukup ya untuk dasar. Nah, baru kita masuk kepada perkara ibadah. Karena kalau kita didasari dengan niat tadi, maka rusak. Gitu, akan sia-sia. Kemudian fungsi niat itu apa? Kata para ulama, Imam Syafi'i rahimahullah, ya, itu berkata makna niat. Fungsi niat itu ada dua, manzilah niat. Pertama, tamyizul ibadah. Tamyizul ibadah. Ya, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ini mutlak, ini muqayyad. Karena ada ibadah mutlak, ada ibadah yang muqayyad. Apa itu muqayyad? Muqayyad itu sering ditafsir, sering didefinisikan dalam ilmu fikih namanya rawatib. Rawatib itu artinya berurut-urut, mengiringi. Berarti sholat sunnah yang mengiringi 5 waktu itu namanya rawatib. Dan sifatnya rawatib ini muqayyad, mengikat waktu. Gak boleh antum balik waktunya. Misalnya ba'diyah jadi qobliyah, keliru. Itu namanya muqayyad. Sudah ada ikatannya. Ada yang diikat sebelum, ada yang diikat sesudah. Nah, kalau ada orang yang ikatannya qobliyah dilaksanakan dia, bagaimana itu? Sudah keliru niatnya tadi. Sudah salah itu. Karena itu sudah merubah, karena sudah muqayyad, terikat. Nah, gitu. Itu berarti dalam perkara-perkara itu ada ibadah itu yang terikat. Terikat dengan waktu, terikat dengan tempat dan lain sebagainya. Ada yang sifatnya mutlak. Mutlak itu enggak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Di mana aja boleh. Apa saja itu, misalnya sholat wudu yang dirutinkan oleh siapa? Sahabat Bilal bin Rabah. Itu enggak butuh harus di masjid. Itu sifatnya mutlak. Habis wudu kita dari rumah ke kantor. Nah, kemudian ada ruangan kecil itu. Nah, ternyata kita buang hajat dulu. Buang hajat, ingatlah. Nah, saya sekarang wudhu deh. Nah, setelah wudhu, udah langsung sholat. Itu namanya mutlak. Nggak terikat dengan waktu. Nggak terikat dengan tempat. Di mana saja bisa lakukan. Nah, itu namanya mutlak. Apalagi yang mutlak, tahiyatul masjid. Ya, karena kita masuk masjid, maka sholat namanya tahiyat. Ya, penghormatan ya kepada masjid. Itu masuk mutlak. Nah, itu ikhwan taala, berarti niat tadi posisinya apa? Tadi membedakan mana ibadah yang wajib dan mana ibadah sunnah. Karena jangan dicampur. Kalau ibadah wajib nggak boleh dicampur dengan ibadah sunnah. Gitu. Atau mana? Misalnya mendahulukan ibadah sunnah ketimbang ibadah, nggak boleh. Wajib ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini mengingatkan saya dan bapak ibu. Kalau qobliyah itu ada batasannya. Qobliyah itu ada batasannya. Tapi tidak. Ya, mudah-mudahan nggak sakit hati. Digital kita yang di pojok ini jangan permanen jadi barometer. Hati-hati. Ini sudah satu poin, alat bantu. Kalau imam sudah datang, kemudian imam itu punya hajat mau keluar, maka tabrak itu nggak apa-apa. Ini terbalik dunia ini sekarang. Malah yang jadi hakim itu digital.
Hakim dalam imam masjid, dalam sholat itu imam. Imam mau bilang iqamah maupun tidak, mau sebentar 5 menit lagi sholat, itu hak prerogatif imam. Kalau kita belajar fikih imam, hati-hati di masjid kadang-kadang maaf antara DKM dengan imam begini, wah nggak taatin digital. Ini supaya kita agak luas sedikit, jangan sampai gara-gara teknis sepele itu baku pindah sholatnya. Ada Pak kejadian seperti itu, ada. Nah ini saya ingatkan Bapak-bapak, kita saling mengingatkan. Ya, di kompleks saya kita pakai gini. Tapi kalau saya sudah butuh, saya maju langsung. Nah, bagaimana konsekuensi makmum lepas sholat sunnahnya, nggak boleh lanjut. Ini harus paham ini kaedah. Jangan sampai kita nggak punya kaedah nanti. Waduh, imamnya dulu nggak tahu adat, nggak tahu adab. Ini sebelum nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sampaikan dulu, karena beberapa peristiwa di masjid-masjid lain hal teknis ini terjadi, gitu. Nah itu, berarti itu hak prerogatif imam. Nah gitu. Itu ikhwah rahimani ta'ala. Mana dalilnya? Imam Muslim mengeluarkan hadis ya dari sahabat Abu Hurairah. Idza uqimatis sholata. Idza uqimatis sholata. Kalau sholat diiqomahkan, sudah iqomah ini, fala sholata, maka tidak ada sholat sunnah lagi, illal maktubata, kecuali sholat wajib. Sepakat ini kan? Nah itu nanti diingat ini, karena maaf di masjid ada juga masalah gitu. Misalnya sholat zuhur biasanya yang senior datang, nah ternyata maaf kadang-kadang kan orang-orang kita yang tua kan ada penyakitnya, nggak kuat nunggu, mau nunggu ini juga, aduh nanti ini yang masalah ini, akhirnya dia nabrak. Maklumin, jangan ngotos sama digital ini, supaya nanti ke depan bisa kita saling memahami ya. Tapi ini menjadi kesepakatan umum. Tapi nanti kalau ada kendala hal-hal yang misalnya hajatnya imam ya, apakah itu imam yang di saat sholat jahar atau yang sir, itu maka kita berlapang dada supaya tidak ada masalah. Karena di beberapa masjid anak dapatin masalah seperti itu, akhirnya yang disalahkan apa? Imamnya, padahal ini alat bantu ya, alat bantu. Berarti kalau perkara wajib tetap prioritas, nggak boleh misalnya yang sunnah maju duluan. Sama dengan kalau kembali kaidah, ada berapa perincian nanti. Misalnya para ibu ya akhwat yang ingin mengqadha puasanya, mana yang diutamakan Syawal atau qadhanya? Nah, gitu kan. Ini harus ada timbangannya, ada kaidahnya. Qadha itu sunnah atau wajib dulu. Nah, begitu. Oh, berarti qadha itu wajib. Nah, kalau wajib, maka yang wajib duluan. Nah, kalau misalnya ketika hari pertama, minggu pertama masih Syawal, minggu kedua, minggu ketiga terus habis Syawalnya, tapi kita sudah berniat, maka dapat itu. Qadhanya dapat, Syawalnya dapat. Dua dapatnya. Itu indahnya. Ya, maka tetap dia didahulukan yang wajib. Nah, kalau nggak dapat nanti Syawal karena keburu, ya, habis Syawalnya, maka niat pasti dapat. Mana dalilnya? Hadis Ibnu Abbas tadi. Paman hamma bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan berbuat baik, falam ya'malha, tapi dia tidak sempat beramal, mengerjakannya, ya, maka kutibalahu, maka ditulis baginya hasanatun kamilah, kebaikan yang sempurna. Apa mana kebaikan sempurna? Ya kalau orang sholat sunnah dapat pahala misalnya ya 23, 25 dan lain sebagainya, maka orang yang tadi punya niat mau sholat qobliyah tadi, tapi ya, maka dia pahalanya sempurna.
sempurna seperti melaksanakan sholat rakaat. Beda lagi orang yang sudah mengerjakan wa amila biha falahu halsanu bi asri amsiya liha ila diapin kasiro. Nah, kalau dia mengamalkan itu beda hitungannya. Gitu, beda hitungannya. Formulasinya beda lagi rumusnya. Kalau dia bisa melakukan sholat qobliyah atau puasa sunnah tadi, itu hitungannya beda. Satu kebaikan ya perbuatannya dilipat jadi 10. Itu minimal. Kalau sholat qobliyah berapa kebaikan itu? Dikalikan 10. Nah, ini formulasi rumusan dalam ibadah. Maka qaddamal mendahulukan yang wajib itu diutamakan daripada yang perkara yang sunnah. Nah, itu makna niat dulu. Makna fungsi niat tadi membedakan mana jenis ibadah. Karena kalau enggak paham ini nanti apa bedanya qobliyah fajar dengan subuh? Sama-sama 2 rakaat. Nah, enggak bisa kita bedakan. Yang bisa bedakan niat. Berarti yang satunya mengerjakan sunnah, yang satunya mengerjakan wajib. Yang kedua, Bapak Ibu, fungsi niat itu kata para ulama yaitu tamyizul adah wal uruf. Membedakan kebiasaan. Nah, kebiasaan gitu. Dibedakan mana kebiasaan ini. Nah, itu fungsi daripada niat, atau kalau bahasanya tadi amalan hati itu adalah niat. Nah, itu ikhwah rahimani ta'ala. Ini yang penting di dalam membangun ibadah tadi, ya, memperbaiki niat. Makanya kalau di masalah fikih nanti, misalnya fikih ini misalnya, ini sahih fikih sunnah ini. Fikih sunnah. Bahas masalah misalnya bagaimana niat tentang puasa misalnya. Apakah niat puasa itu diulang-ulang? Di sini pendapat yang kuat boleh diulang-ulang supaya lebih kuat. Sekali berniat sebulan boleh. Memperbaiki terus niat setiap malam juga boleh. Dan itu untuk menguatkan hati. Nah, begitu juga dengan ibadah-ibadah lain. Ya, harus diperbaharui niatnya. Karena niat itu tadi timbangannya amal. Kalau niat nggak ada, iman nggak ada, maka amalannya tidak mendapatkan timbangan. Ya, saya kira sudah selesai. Nah, ada bunyi digital cheat gitu. Tadi saya tunggu. Baik, ya. Ini masalah niat, ya, masalah niat penting sekali, ya. Baik. Kemudian ikhwah ta'ala, ada apa dengan sholat? Ada apa dengan sholat? Ini ngaji aja temanya ada apa dengan sholat supaya kita lebih tertarik. Kadang kalau ngaji gini semua tidur. Itu saya bikinkan tema ada apa dengan sholat. Ya, ini ikhwan ta'ala. Ya, pertama Bapak Ibu ta'ala paling dasar bahwa sholat itu adalah wasiat para nabi dan para rasul. Semua nabi, semua rasul perintahkan keluarganya untuk sholat. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan nabi, bukan rasul, tapi malas perintahin anaknya sholat. Tapi kalau perintahin anaknya bimbel, cerdasnya luar biasa. Cerdas. Itu ingatkan itu anak tuh bimbel tuh matematika tuh. Itu besok mau ujian, sibuknya luar biasa. Tapi kita ini nggak pernah menangis, nggak pernah sibuk kalau urusan sholat. Mudah-mudahan yang hadir ini nggak termasuk. Amin ya rabbal alamin. Ini bahaya ini, ya. Ibu terawat belaga. Karena itu doa di antara doa yang paling banyak para nabi, para rasul. Doanya siapa? Nabi Ibrahim. Ya, di dalam surah 14 itu. Ibu hafal. Ya, surah 14 Ibrahim ayat 40. Ibu hafal itu. Rabbi ja'alni muqima sholat wa min dzurriyyati. Gitu kan. Ternyata Nabi Ibrahim itu visionernya, mimpinya itu bagaimana semua generasinya, keturunannya satu, bangun sholat.
Dirikan sholat. Gak pernah Nabi Ibrahim, bagaimana anak saya kaya nanti. Sehingga Nabi Ibrahim disebut bapaknya Nabi. Karena satu-satunya Nabi yang bisa mengkader, melahirkan para Nabi dan para Rasul hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kok Nabi Ibrahim bisa begitu? Tadi ada kekuatan doa. Gitu. Mana yang diutamakan? Hari ini psikiater lagi bingung menghadapi anak-anak yang sekolahnya online. Gitu. Bingung menghadapi. Maka bangun keyakinan seperti Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'i. Ya Allah, aku titipkan anakku di pesantren. Ya Allah, aku titipkan anakku di yayasan ini. Udah nitip sama Allah. Kalau nitip sama manusia, banyak kecewanya. Banyak kecewanya. Apalagi pondok pesantren banyak apa? Kekurangannya. Seperti ya pondok saya baru merintis, makanya susah gitu. Ya, kalau yang datang nyantri ini minginnya apa? Sempurna. Ada AC-nya, makannya minimal itu satu hari ada ayamnya, gitu. Ada gedang. Ya kalau nitip anak di kader polanya material, kapitalis, ya udah. Jadi anak-anak apa? Kira-kira anak-anak apa ini jadinya? Ya, manja. Disuruh nyangkul aja, alasan kalah bapak-bapak yang lansia, sakit. Suruh nyangkul ini alasan. Ini fakta bapak ini. Kita lihat anak-anak saya. Potong anak, ada anaknya papa, anak mama datang. Makanya saya bilang berkunjung itu sebenarnya ya harus jauh-jauh. Yang minimal setahun. Nabi Ibrahim itu lama baru ketemu anaknya. Tapi kalau berkunjungnya setiap minggu, Masya Allah, hancur pesantren itu. Hancur pesantren. Makanya berkunjung itu kalau kita merujuk kepada pola-pola para nabi, para rasul, itu nggak ada seperti kita 3 sebulan. Anak saya, ya saya nggak pernah bicara sama pengurusnya. Walaupun saya kenal ini mudirnya, guru-guru saya kenal sama adik-adik kelas. Saya yakin, saya nitip itu hanya kepada Allah. Ini hanya wadah saja. Saya cium keningnya, kamu mujahid, kamu pejuang, nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng. 2 anak saya, laki-laki. Yang satu SD, yang satu SMP. Nggak pernah saya tanya-tanya. Saya tanya itu hanya kepada Allah. Ya Allah, jaga anak saya dari fitnah syahwat. Jaga anak saya dari fitnah. Beri istiqomah, beri kesabaran. Itu aja doanya. Panjangkan doa Nabi Ibrahim itu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min terus. Hampir-hampir sholat saya itu mayoritas itu saya baca. Karena saya yakin Allah punya tarbiyah khusus. Kalau tarbiyah manusia itu terbatas. Pengawasan manusia itu terbatas. Ini fakta Bapak Ibu ini. Pesantren punya CCTV. Punya CCTV. Yang namanya tadi Fa'amma man togo wa atharul hayatad dunya fa'inal jahimahyan mawa. Kalau ada sifat togo itu apa? Melampaui batas. Tahu CCTV. Ada akal. Wah, ini kabelnya diputusin sedikit aja. Diisolasi, Pak. Ini fakta, Pak. Fakta ini. Sehingga kelihatannya nyambung. Padahal sudah diputus. Akhirnya satu CCTV aja anak santri ini mereka beraktivitas yang buruk di situ. Karena yang lain kan kelihatan. Ini fakta. Karena kalau kita mengandalkan instrumen dunia, alat-alat dunia itu terbatas. Maka sandarkan dan ya titipkan kepada Allah. Itu doa Nabi Ibrahim. Nah, itu Bapak-bapak,
Ini yang pertama, bahwa para nabi, para rasul itu apa? Mewasiatkan, mewariskan kepada keturunannya supaya menegakkan sholat. Mana dalilnya, Pak Ustadz? Oh, banyak dalilnya. Ya, itu surah Toha. Ya, ini khitabnya kepada Nabi Muhammad. Nabi ada kepada Nabi Yahya, ada kepada Nabi Ismail. Ya, baik. Ini kajian kita pagi hari ini itu bahwa ada apa dengan sholat, bahwa sholat itu merupakan visi daripada Nabi para Rasul untuk memerintahkan keluarganya untuk sholat. Baik, silakan yang punya ini Android tadi dibuka surah 20 ayat 132. Ya, terjemahannya aja. Punya HP aja. Baik. Udah, sambil lanjut ya. Nah, kalau yang surah 20 tadi, 132 itu khitabnya langsung ke Rasul. Maksudnya Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad. Tapi ada beberapa firman Allah kepada Nabi Yahya, Nabi Ismail. Nah, itu. Baik, ini misalnya dalam surah 19. Surah 19 Maryam ayat 54, ayat 55. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Dan adalah Ismail itu ya'muru ahlahu, memerintahkan keluarganya ya bis sholat. Untuk apa? Sholat. Berarti Nabi Ismail dapat ilmu dari bapaknya Ibrahim sama visinya. Itu programnya sama, nggak beda. Pokoknya semua keturunan dari Ismail itu direkam dalam Al-Quran, semua merintahin sholat. Itu. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat waz zakat wa kana 'inda rabbi mardiyah. Dan dia Ismail menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Berarti para nabi, para rasul itu visinya, perintahnya untuk keluarga sholat. Gitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani ta'ala. Ya, makanya kalau hari ini nggak ada kata terlambat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pak Ustaz sudah kadung, anak saya sudah kuliah, susah diperintahin sholat. Sudah kadung katanya. Nggak ada rumus seperti itu. Maka tetap istiqomah, doakan anak kita supaya bisa sholat. Ya, maaf, dengan bahasa verbal kita sudah lakukan. Ya, kata persuasif sudah kita lakukan. Tapi kok nggak mau sholat anak ini? Mau sholat? Ya sudah, kita takarrub, kita dekat sama Allah, curhat sama Allah, minta sama Allah. Ya Allah, ya berikan hidayah pada anak saya supaya mendirikan sholat. Begitu terus. Ya. Jangan antum merasa aman. Nanti maaf ini banyak bini sesepuh sini. Ya, bini sepuh banyak di sini. Maaf, jangan sampai nanti sudah MPP pensiun, baru merasa menyesal. Ini pola pendidikan saya yang salah. Dulu karena saya kejar dunia, anak saya nggak pernah saya ingatkan sholat. Ini fakta kan? Gitu. Nanti jangan sampai kita sudah MPP pensiun dini atau pensiun baru merasa menyesal. Gitu. Maka dari sekarang kita saling ingatkan. Ya, jangan kita terkontaminasi dengan dunia, dicelup dengan dunia ini. Bukan berarti kita nggak butuh dunia, tapi jangan terkontaminasi. Cari dunia, tapi jangan terpengaruh dengan dunia. Cari pendidikan dunia, tapi jangan kita dipengaruhi oleh dunia itu sendiri. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani ta'ala, ya kita saling mengingatkan. Karena banyak orang ketika curhat sama ustadz, ya mengeluarkan, meneteskan air mata, ternyata bukan dia menangis karena anaknya tidak berhasil, tapi menangis karena anaknya tidak sholat. Betapa banyak ibu-ibu hari ini menangis diakibatkan anaknya nggak sholat. Bahkan sampai sudah nikah nggak mau sholat. Karena itu tanggung jawab kita.
Itu tanggung jawab itu. Perkara sholat. Ya, terakhir sudah mau habis kan? Alhamdulillah. Sudah habis tuh. Ya, sudah habis. Sudah lebih itu. Terakhir Baqarah 132. Ya, wa wassa biha Ibrahim banihi Yakub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Gitu. Ya, ini wa wassa biha Ibrahim. Ya, Ibrahim, Yakub berwasiat kepada anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian telah dipilihkan agama Islam ini, maka jangan sampai kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Itu. Baik, itu Bapak-bapak, kajian kita pagi hari ini. Karena waktunya sudah lebih 5 menit, mungkin ada yang ibu-ibu mau bertanya, kami persilakan Bapak-bapak mau bertanya. Oke. Oh iya, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim itu selalu mengajarkan kepada anaknya dan keturunannya sholat. Ya. Mungkin banyak manfaatnya bagi. Saya melihat keturunan Nabi Isa nggak ada yang sholat, Pak. Mohon. Terima kasih, Pak. Baik. Maka itu, ya. Itu tadi dari generasi Ismail, keturunannya semua kadernya melahirkan para nabi dan rasul. Ishak nggak ada. Gitu kan? Ya, kita ambil yang kanan, yang positif. Itu. Sebagai apa? Pola tarbiyah. Kalau bahasa yang trending hari ini, pola parenting kita. Ya. Pola parenting kita. Gitu. Makanya pola parenting kita, pendidikan kita itu harusnya berkiblat kepada Ibrahim. Gitu. Harus kiblat kepada Ibrahim. Maaf ini Bapak, Ibu-ibu. Saya pernah ya kita ini punya mimpi besar. Ya, mimpi besar tapi terkendala dengan teknis. Dana nggak ada. Mau bikin kurikulum yang sifatnya bertauhid. Semua itu menghabiskan triliunan, Pak. Mau bikin kurikulum aja. Gitu. IPA tauhid, IPS tauhid, semuanya tuh. Seperti pola Nabi Ibrahim dan Luqmanul Hakim. Ana sering pertemuan itu. Sampai mimpi kita itu. Tapi hanya sedikit-dikit sekarang kita terapkan. Karena untuk mengegulkan program namanya kurikulum bertauhid ini butuh dana gede digelontori, bukan miliaran. Nah, kita kalah dengan orang kafir. Orang kafir dananya besar. Nah, gitu. Sehingga dia bisa masuk ke dalam kurikulum nasional. Ya, beberapa kurikulum pendidikan Nasraninya. Kalau Islam, kita maaf aja dari zaman dulu sampai sekarang itu aja. Nggak ada perubahan. Nah, gitu. Itu kalau bicara tarbiyah, pendidikan, Bapak, kita banyak PR. Ya, karena kita ini masih pakai kurikulum lama, ya minimal kita ini belajar Al-Quran, dan itulah yang kita menjadi bahan parenting kita kepada anak-anak kita. Ya, anak-anak kita gitu. Jangan sampai kita maaf saja, kurikulumnya dari luar. Nah, gitu. Ya, saya sampai di sini mungkin bicara saya, karena takut nanti ngelantur kelintir ke sana kiri. Karena di otak saya ini, maaf Bapak, saya ini pernah punya pengalaman di VTS, merintis perguruan tinggi swasta antar pulau, sehingga tahu saya tuh bagaimana teknis kurikulum, bagaimana harus ke macam-macam itu. Makanya saya nggak mau bicara banyak tentang hal itu. PR-nya sekarang kita susah. Maka minimal parenting kita itu dua rujukannya. Kalau Nabi Ibrahim, Luqman, itu saja. Belajar bagaimana Luqman mentarbiyah, bagaimana Nabi Ibrahim mentarbiyah. Nah, gitu. Itu kalau masalah tarbiyah. Nah, Allahu a'lam bissawab. Baik, ibu-ibu. Ibu-ibu di belakang, silakan. Ya, silakan. Oh ya, silakan. Oh ini. Lebih baik dilakukan sebelum sholat
karena setelah sholat itu biasanya ada terkait dengan zikir. Ya. Tapi ini pengumuman sebaiknya dilakukan sebelum sholat atau sebelum Apa itu? pengumuman apa ya untuk jemaah? Oh gitu. Oh gitu. Mana bagusnya itu ya? Ya, taib, ini masalah teknis ini. Teknis, ya teknis. Kalau kita kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, prakteknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua pengumuman itu, ya, maka ini kita klasifikasi pengumuman sifatnya urgen atau rutinitas. Nah, harus diklasifikasi dulu, gitu. Nah, kalau urgen itu biasa imam berdiri, Rasul berdiri, gitu. Makanya itu hikmah kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah salam kanan dan salam kiri muqabalah berhadapan dengan imam, dengan makmumnya. Kenapa? Nabi ingin ngecek satu-satu. Nabi nggak punya alat absensi seperti kita hari ini. Nabi tapi sudah tahu, dilototin satu-satu. Sama dengan sop. Kita sudah diajarkan kecerdasan oleh Nabi. Nabi itu sop tegak. Sampai kata siapa? Ibnu Mas'ud. Fakhadha mankibai. Nabi itu memegang pundak-pundak kami. Ditata betul itu. Soalnya Nabi. Pundak-pundaknya rapatin, kakinya dirapatin. Kalau ini belum dilaksanakan sholat. Kalau ada masalah, baru Nabi memegang. Itu di belakang itu yang belum. Langsung instruksi. Maka pengumuman itu harus dispesifikasikan dulu. Bentuknya itu instruksi yang langsung. Nah, gitu. Ya instruksi langsung. Kadang-kadang ada pemuda datang sholat. Ini Nabi lagi khutbah. Ini kan pengumuman nih. Nabi lagi khutbah, datang namanya ya Khalid bin Rifa. Yang para ulama istilahnya mengenal namanya musi'us sholah. Orang pedesaan. Sholat, belum hafal Fatihah. Ini. Ya, maka Nabi mengatakan kalau kamu belum hafal Fatihah, cukup kamu tasbih takbir aja. Ketika Nabi berkhutbah, datang ini orang. Duduk. Nabi langsung. Ini pulan yang belum sholat sunnah, berdiri. Instruksi. Langsung. Berarti haknya khatib. Gitu. Yang kedua, ya, ketika sholat dia. Sama. Karena orang desa. Sholat tahiyatul masjid. Tapi kelamaan. Langsung instruksi Nabi. Kamu tadi sholat apa? Nah, ada ruang yang memberlakukan instruksi itu ada. Makanya perlu kita bijak. Ya, pengumuman yang sifatnya rutinitas atau sekali atau bagaimana. Ini perlu. Nah, gitu kan supaya tertib masjid kita. Nah, gitu. Nah, itu yang pertama, harus didefinisikan dulu, diklasifikasikan itu bentuknya rutinitas atau enggak. Kalau rutinitas menurut ana, nih pendapat ini. Jangan sampai ini jadi ini. Kalau menurut ana, kalau rutinitas pakai medding saja. Gitu, medding aja. Medding. Kan gitu. Pengumuman di luar. Kalau itu rutinitas. Itu lebih nyaman dan terjaga aktivitas sholat gitu. Nah, kalau sifatnya instruksi, nah itu baru sekali-kali langsung. Nah, gitu kan? Maka ini harus lihat bentuk perintah itu pengumuman kayak apa. Kalau rutinitas, maka disepakatin. Jangan satu orang nanti. Ya, berarti kita tempel aja di dinding pengumuman gitu. Tapi kalau sifatnya untuk instruksi, siapa? Nah, ini juga harus kita dudukan perkaranya. Jangan sampai nanti menimbulkan yang tidak diinginkan. Sehingga terganggu kekhusyuan daripada jamaah sholat berjamaah kita. Intinya bagus. Tapi ini perlu dikomunikasikan pada tempat khusus. Nah, itu insya Allah paham lah maksudnya. Gitu. Ya, kita cukup. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.